Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 April 2021 dengan judul Hati yang diperbaharui mengeluarkan hal-hal yang baik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk semua para pendengar yang setia berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Mari kita ikuti penjelasannya. Penyucian yang benar mempersatukan orang-orang percaya kepada Kristus dan kepada satu sama lain dalam ikatan sambutan hati yang lemah lembut. Persatuan ini menyebabkan kasih yang sama seperti Kristus mengalir terus-menerus ke dalam hati yang mengalir lagi dalam kasih kepada satu sama lain. Kualitas yang penting dimiliki oleh semua orang ialah sifat-sifat yang menandai kesempurnaan tabiat Kristus, kasihnya, kesabarannya, keadaannya yang tidak mementingkan diri sendiri, dan kebaikannya. Sifat-sifat ini diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kebaikan dengan hati yang berkemurahan. Umat Kristen mengasihi orang-orang yang di sekitarnya sebagai jiwa-jiwa yang indah yang untuknya Kristus telah mati. Tidak ada orang Kristen yang tidak mempunyai kasih, karena Allah kasih adanya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah buah yang harus dikembalikan kepada Allah. Tuhan akan menolong masing-masing kita, di mana kita sangat memerlukan pertolongan dalam pekerjaan yang mulia untuk mengalahkan dan menaklukkan diri. Biarlah hukum kemurahan terdapat pada bibirmu dan minyak anugerah di dalam hatimu. Ini akan mengeluarkan hasil-hasil yang ajaib. Engkau akan menjadi lemah lembut, berpengasihan, berbudi bahasa. Engkau memerlukan segala anugerah ini. Roh suci mesti diterima dan dimasukkan ke dalam tabiatmu. Kemudian itu akan menjadi seperti api yang suci, mengeluarkan dupa yang akan naik kepada Allah, bukan dari bibir yang mencela, melainkan sebagai suatu penyembuhan jiwa-jiwa manusia. Wajahmu akan menyatakan petah ilahi. Allah menuntut tiap-tiap jiwa dalam pekerjaannya supaya menyalakan pedupaan mereka dari api yang suci. Perkataan-perkataan biasa yang keras dan yang kasar yang keluar dari bibirmu dengan begitu mudah mesti ditahankan, dan Roh Allah berbicara melalui alat manusia. Oleh memandang tabiat Kristus, engkau akan diubahkan ke dalam rupanya. Anugerah Kristus sajalah yang dapat mengubahkan hatimu, dan kemudian engkau akan memantulkan peta Tuhan Yesus. Allah meminta supaya kita menjadi seperti Dia murni, suci, dan tiada bercela. Kita harus memperlihatkan peta ilahi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan akan menolong masing-masing kita di mana kita sangat memerlukan pertolongan dalam pekerjaan yang mulia untuk mengalahkan dan menaklukkan diri. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri dan stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bupati bersama dengan wakil, Wali Kota bersama dengan wakil, Camat, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat sekarang ini, hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi saat ini mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Lebih daripada itu Bapa, kami berdoa oleh karena saat sekarang ini cuaca sangat tidak bersahabat, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat mengendalikan semuanya tepat pada waktunya. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, karena mereka melayani tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah. Oleh sebab itu Bapa, kiranya rahmat-Mu besar bagi hidup mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan urapi dan pelihara mereka, berikan hikmat pengetahuan sorga, karena dalam memasuki minggu depan, anak-anak kami akan menghadapi ujian. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan di atas pundak mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.